Drama. Sidang perdana Hasto Kristianto Sekjen PDIP yang jadi tersangka korupsi berjalan riuh. Mulai Hasto yang meneriakkan kata-kata bahwa dirinya adalah tahanan politik. Berikut juga ada orang-orang berkaos hitam. Banyak gitu di ruang sidang dengan tulisan di bagian punggung mereka itu sama. Hasto tahanan politik begitu tulisannya. Kompak banget kayak anak panti ya. Sampai tindakan arogan kubu Hasto Kristianto yang tidak elok di tempat publik begitu. Ini apa lagi ini ya kan? Harusnya ketika hukum sudah berjalan kita sama-sama harus menghormati prosesnya. Kita berikan pendidikan politik kepada generasi di bawah kita bahwa kita itu harus menghormati hukum gitu ya. Sebagai elit politik tuh punya tanggung jawab itu. Enggak. Mereka justru menyebut hukum dipolitisasi berarti. Kan bahwa dakwaan ini dalam bentuk kumulatif. Untuk dakwaan pertama kami akan bacakan lengkap, kemudian untuk dakwaan kedua kami akan bacakan dakwaan pertama dan yang keduanya dianggap dibacakan. Gimana saudara penasihat hukum, keberatan enggak? Kami tidak keberatan yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara penuntut. Baik, terima kasih yang mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan surat dakwaan nomor 14 garis miring tut titik 01 titik 04 garis miring 24 garis miring 03 garis miring 2025 atas nama terdakwa nama lengkap Hasto Kristianto. Identitas secara lengkap dianggap dibacakan. Penahanan dianggap dibacakan. C. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Hasto Kristianto pada waktu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Jalan Pegangsaan Barat nomor 1 RT 1 RW 2 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait antara satu dengan lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 141 huruf B Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP untuk melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 07 garis miring dik titik 00 garis miring 01 garis miring 01 garis miring 2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air. Oke, jadi tanggal 14 Maret kemarin adalah sidang perdana KPK kepada Hasto Kristianto ya. Maksudnya kasus yang ditangani oleh KPK. Dan kali ini terdakwa adalah Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di sidang pertama memang belum terlalu seru. Karena memang agendanya cuman pembacaan dakwaan dari KPK, mendakwakan apa kepada Hasto Kristianto yang kita sama-sama sudah tahu ya. Bahwa sprindiknya aja ada 2, itu artinya memang tuduhannya ada 2 hal begitu. Yang pertama adalah soal penyuapan, yang kedua adalah perintangan penyidikan karena Hasto dianggap membantu Harun Masiku yang buron untuk bisa lari dari kejaran KPK. Ngapain sih?
Jadi siap-siap beberapa hari ke depan kita akan disuguhkan berita dan kita juga akan update ya perkembangan dari sidangnya Hasto Kristianto ini. Yang menarik juga adalah bagaimana kubu PDIP, lebih tepatnya kita bahas saja Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP, ini justru punya perintah yang unik kepada para kadernya, yaitu meminta untuk mengawal kasus Hasto. Bahkan Ibu Megawati memanggil para kader PDIP yang ada di DPR, khususnya Komisi 3, Komisi Bidang Hukum, untuk ikut mengawal kasus Hasto Kristianto. Nih spesial berarti ya. Ini semua dikerahkan bagaimana caranya Hasto bisa lolos dari kasusnya yang kali ini gitu. Iya, karena ini sudah dimulai sejak tahun 2020 sudah mau ditersangkakan. Cuman ini licin orang satu ini. Sejumlah jajaran pimpinan DPP PDI Perjuangan terlihat dalam sidang perdana Hasto Kristianto. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengungkap perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader agar solid mendukung kasus hukum yang sedang dijalani oleh Hasto Kristianto. Agar persidangan ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Arahannya bahwa kita akan solid dan kompak karena kami belum pernah membela kader manapun yang terlibat dalam masalah korupsi. Tetapi kasus Mas Hasto ini dari telaah kami, dari berbagai informasi dan berbagai kejadian yang kami alami, murni adalah sebuah penuntut. Murni adalah sebuah ketidakmampuan mereka untuk patuh kepada hukum, begitu? Gak apa-apa sih. Hak terdakwa atau tersangka untuk membela diri, jadi kita ikuti saja proses hukum yang berjalan. Cuman dengan tingkah pola mereka seakan-akan menunjuk hukum sedang dipolitisasi, itu kita rakyat biasa begini melihat para elit PDIP ini bertingkah seperti tidak rela kalah di Pilpres. Saya jadi ingat waktu itu Pak Jokowi pernah ditanya, Pak, apa respon Bapak tentang demo-demo yang diarahkan kepada Bapak dengan narasi adili Jokowi. Oh dah, gak apa-apa itu. Itu adalah aspirasi dari orang-orang kalah Pilpres. Saya bandingkan dengan itu suara Deddy Sitorus barusan. Gak apa-apa, boleh, berhak. Cuman kalau ini posisi Hasto Kristianto kan tadi di shoot atau kamera dari arah belakang ya. Coba dari arah depan itu sudah, ini sembab, sudah mau nangis. Hasto Kristianto kan terkenal politisi elit cuman nangisan gitu. Karena kalau misalkan ya, tuduhan kali ini berakhir ingkrah dengan putusan hakim bersalah misalkan. Dan pengadilan memutuskan bahwa Hasto misalkan ini 15 atau 20 tahun penjara misalkan. Itu artinya Sekjen PDIP akan 15 aja deh, 15 tahun misalkan. Itu artinya Sekjen PDIP ini akan melewatkan 3 kali Pilpres. Karir politiknya udah tamat berarti. Kalau kita lihat dari ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada Hasto maksimal 15 tahun ya. Nah kalau 15 tahun itu Mas Yud, ya, itu 3 kali Pilpres itu Mas Yud. Gawat. Oh iya. Artinya 2039 artinya Hasto Kristianto memang secara karir politik kalau memang ancaman hukuman itu dikenakan kepada Hasto ya kawannya selesai juga karir politiknya kan. Ya. Nah mudah-mudahan kalau memang Hasto merasa tidak bersalah secara kasus korupsinya ya silakan beberkan semuanya di persidangan nanti. KPK ya bahwa mereka telah menyelesaikan proses penyidikan dan saat ini kasusnya Hasto untuk 2 sprindik itu masuk ke penuntutan. Ya, sebenarnya istilah balapan ya, kan? Ya. Antara kuasa hukum Hasto dengan KPK adalah karena publik pun bisa menilai Mas Yudi bahwa ini sebenarnya tim Hasto ini cuma mengulur-ulur waktu. Betul. Ya kan? Makanya KPK nggak mau terjebak di situ. Betul. Tetap seperti yang Mas Yudi bilang tetap fokus ya kan sehingga hari ini barangkali seperti dijelaskan tadi semuanya sudah lengkap, makanya dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, kedepannya kayak apa? Namun ya saya justru melihat ya ketika KPK sudah cepat ya, kemudian ke perkara pokok ya seharusnya Hasto bertarung di sana. Betul. Ya tadi benar kata Abang, kalau memang dia merasa tidak salah seperti yang disampaikan oleh dia ya, misalnya ada
KPK kan mensangkakan terkait dengan perbuatannya, ada uang sekitar kurang lebih 400 juta ya sebagai bagian dari uang-uang yang telah diserahkan ke Wahyu misalnya, atau kemudian perintah untuk merendam handphone, ya kan, ya silakan saja gitu kan, buktikan gitu bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, uang bukan berasal dari dia. Karena sekali lagi ini menarik ya. Kenapa dia seperti takut untuk bertarung di perkara pokok? Tepat. Ini yang kita amati kemarin. Kenapa mereka lebih takut untuk menghadapi KPK di sidang perkara pokok? Jadi ketika mereka sedang mengajukan pra-peradilan yang sampai diajukan 2 kali, itu mereka mencak-mencak ketika KPK justru melimpahkan berkas perkara pokoknya ke jaksa penuntut umum gitu. Padahal kan seperti yang saya bilang di beberapa video yang lain, silakan dicek sendiri di Yuda Media. Saya pernah mengatakan bukannya justru kubu Hasto itu seharusnya senang. Kenapa? Karena dengan menyidangkan lebih cepat perkara pokoknya, semua orang jadi tahu ini Hasto beneran bersalah atau tidak. Dan kubu Hasto jadi punya ruang yang lebih lebar untuk membuktikan bahwa tuduhan KPK ini salah begitu. Kan bukan lagi ngurusin perkara-perkara remeh-temeh seperti status tersangkanya itu sudah sah atau belum dan seterusnya dan seterusnya. Justru ini ibarat makan itu sudah menu utama. Jadi nggak perlu lagi menu-menu makanan pembuka dan seterusnya, nggak usah. Langsung perkara pokok selesai. Harusnya semua orang seneng gitu. Termasuk harusnya orang-orangnya Hasto itu seneng ketika ini sudah masuk ke perkara pokok begitu. Tapi enggak. Mereka seperti agak deg-degan. Kenapa? Tidak pede menang di sidang kali ini. Bahwa Hasto memang sudah tamat karirnya. Tidak bisa lagi diselamatkan. Ibu Mega cuma dada-dada dan melihat Hasto tenggelam. Atau bagaimana? Sikap saya tetap tidaklah berubah. Bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Jaksa penuntut umum mendakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melakukan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus suap mantan anggota DPR Harun Masiku. Hasto menyebut kasus yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi hukum. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum mendakwa Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Orang-orang berbaju hitam bertuliskan Hasto tahanan politik ikut hadir dalam sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 14 Maret 2025. Tapi ada yang menarik perhatian nih dalam sidang perdana ini. Sejumlah orang berpakaian hitam dengan tulisan Hasto tahanan politik turut hadir menyaksikan sidang. Saat sidang berlangsung, mereka duduk di bangku depan yang menghadap ke majelis hakim. Gak cuma itu, sebelum dan setelah sidang perdana, sejumlah orang juga menyerukan kata merdeka. Jadi guys, sebelum menghadapi sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Hasto sendiri telah menyatakan sikapnya. Menurut Hasto, apa yang terjadi padanya adalah bentuk kriminalisasi hukum. Ini lucu juga sih. Bagaimana kayaknya perintah Ibu Ketum nih pada kader yang lagi nganggur, tolong yang lagi nggak ada kerjaan ke sidangnya Pak Hasto ya, pakai kaos. Tulisannya adalah Hasto tahanan politik misalkan ya kan. Mereka mau mengawal Hasto dalam bentuk apa gitu? Bukankah sudah ada belasan, katanya 17 atau berapa kuasa hukum Hasto yang sudah mendampingi Hasto di sidangnya kali ini. Terus peran mereka untuk apa? Apakah mereka mengawal Hasto sampai ke penjara? Saya nggak tahu, mungkin kalian tahu, coba tulis di kolom komentar.